Salah satunya karena kita bertumbuh pada hutang yang hampir 800 atau 1.000 triliun pada 2004 kita harus bayar hutang dan cicilan. Yang artinya menyedot dana masyarakat dan masyarakat nggak punya uang dan tidak belanja, maka pertumbuhan ekonomi akan drop. Karena konsumsi kita hampir 60% ditopang oleh pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi. Ketika kantong di rakyat kita kering, maka drop pertumbuhan ekonomi. Itu penjelasannya paling clear. Jadi menurut saya yang mulia, kedua orang ini, Profesor dan Pak Dendi, penjelasannya untuk tidak dipertimbangkan. Dan pertanyaan saya kepada kedua mereka, barangkali ada kegiatan yang lebih penting dari acara di sini, maka apakah bersedia untuk meninggalkan, minta izin kepada Yang Mulia untuk meninggalkan ruang sidang ini. Maka tolong saya tegaskan di sini sekali lagi, Anda seorang ahli, jadilah ahli yang baik dan benar. Karena kami menggugat ini atas nama rakyat Indonesia, juga untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia. Hari ini kaum buruh sudah banyak tertindas. Tiap hari anggota saya ter-PHK. Tiap hari kita lihat rakyat kita berantem dengan aparat. Tiap hari demo di jalanan. Gara-gara undang-undang cilaka ini. Itu fakta yang real. Yang harus kita ingatkan semua. Maka di forum ini saya ingatkan kepada siapapun semua. Saya ingatkan di sini. Al-Quran surah Al-An'am. Karena saya dari PPMI. Saya harus ingatkan sesuai dengan ayat Al-Quran, dan orang-orang yang disumpah tadi atas nama Al-Quran harus mengingat ayat-ayat ini. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Yang Mulia, dari pemohon akan ada beberapa pertanyaan dari kuasa hukum dan prinsipal, karena kami pun sendiri baru mengetahui isi pemikiran dari ahli, sehingga mungkin pertanyaan tidak bisa disampaikan oleh satu atau dua orang saja. Masuk ke pertanyaan. Pertanyaan pertama untuk Prof. Nindyo. Kalau kami lihat keterangannya Prof. Nindyo lebih cenderung ke arah substansi Undang-Undang Ciptaker daripada prosesnya. Lagi pula intinya sih kami pahami bahwa liberalisasi pasti pada intinya mempengaruhi kemudahan investasi. Tapi kami harap bahwa hak-hak kami serikat pekerja tidak disampingkan, terlebih hak-hak konstitusional untuk meaningful participation. Jadi hak konstitusional ini kami harap bukan dianggap sebagai hak prosedural saja, tapi hak yang harus dipenuhi. Ada beberapa argumen yang disampaikan oleh Prof. Nindyo yang sifatnya pemangkasan perizinan, sehingga untuk hal ini tidak kami tanyakan lebih lanjut karena itu sifatnya substansi bukan prosedural. Tapi ada pertanyaan satu. Undang-undang Dasar, Undang-Undang, putusan Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan mengenai frasa sidang berikutnya. Kemudian tadi Prof. Nindyo juga menyebutkan bahwa pada faktanya sejak tahun 98 banyak perpu-perpu yang dibuat melanggar kegentingan memaksa dan juga melanggar proses pengesahan di undang-undang itu, pengesahan perpu menjadi undang-undang. Sehingga ini menjadi kebiasaan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah kebiasaan-kebiasaan untuk melanggar proses perundang-undangan tadi menjustifikasi pelanggaran yang akan terjadi selanjutnya? Itu pertanyaan untuk Prof. Nindyo. Selanjutnya, pertanyaan untuk Prof. Ibnu Sina. Ada yang saya kutip dari pernyataan Prof. Ibnu Sina, inti seperti ini. Sehingga dasar pembenaran perpu pada akhirnya bukan pada keadaan dan kenyataan hukum, melainkan pada tujuan politik tertentu atau bahkan ekonomi. Pertanyaan saya singkat. Apakah tujuan bisa menghalalkan cara? Pertanyaan saya yang kedua, ini pertanyaan kedua untuk Prof. Ibnu Sina. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 43 tahun 2020, halaman 385, pertimbangannya menyebutkan sebagai berikut. Frasa persidangan yang berikut harus diartikan sebagai persidangan pengambilan keputusan oleh DPR seketika setelah Perpu ditetapkan oleh Presiden dan diajukan kepada DPR. Artinya, meskipun Perpu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden pada masa sidang DPR sedang berjalan, maka DPR haruslah memberikan penilaian terhadap RUU penetapan Perpu tersebut pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR yang sedang berjalan tersebut. Hal demikian penting, mengingat esensi diterbitkannya Perpu adalah karena adanya keadaan kegentingan yang memaksa sebagai syarat absolut. Pertanyaan kami sederhana, adakah tafsir pasal 22 yang lebih sah daripada putusan Mahkamah Konstitusi ini? Selanjutnya,
sama seperti Prof. Nindyo, Prof. Ibnu Sina mengatakan bahwa ada praktik-praktik pengesahan Perpu itu di luar masa sidang yang berikutnya. Kalau melihat kepada Undang-Undang P3 pasal 52, kemudian penjelasannya, Undang-Undang Dasar, kemudian tafsir Mahkamah Konstitusi, sementara ini kami bilang ini telanjang pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Ada ketentuan yang mengatakan seperti itu, kemudian ada praktek pengabaian itu. Nah, Mahkamah Konstitusi tadi bilang seperti itu, bahwa frasa sidang berikutnya adalah seketika ketika ketika Perpu ditetapkan. Nah, pertanyaan saya, praktek-praktek Perpu tadi mana yang betul? Apakah praktek-praktek yang terlambat tadi itu yang betul, atau putusan tafsiran Mahkamah Konstitusi yang keliru? Selanjutnya, pertanyaan untuk Pak Ahmad Reddy. Pasal 22 Undang-Undang Dasar, pasal 52 beserta penjelasannya, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 43 tahun 2020, sebagaimana saya ulang-ulangi, telah memberikan penafsiran mengenai frasa sidang berikutnya. Kemudian Pak Ahmad Reddy mencoba menggali penafsiran lebih luas lagi, dari sistematik dan gramatikal. Pertanyaan saya, apakah penafsiran-penafsiran tersebut dapat mengenyampingkan ketentuan yang sudah jelas bunyinya, sehingga bagi kami itu menjadi kabur? Yang kedua, Pak Ahmad Reddy juga bilang bahwa ada kesamaan watak antara pembentukan Perpu dengan undang-undang di DPR. Kalau gitu bagi kami menjadi lucu. Apakah substansi Perpu bisa digodok juga oleh DPR sebelum menjadi undang-undang? Selanjutnya, ini pertanyaan ketiga untuk Pak Ahmad Reddy. Pak Ahmad Reddy sama seperti Prof. Aidul pada persidangan sebelumnya dalam perkara berbeda mengutip pendapat Muhammad Yamin. Di sana waktu persidangan sebelumnya digali oleh Yang Mulia Profesor Salisra, apakah pendapat Muhammad Yamin ini dalam persidangan atau pendapatnya sendiri? Disampaikan di situ itu bukan dalam persidangan, tapi pendapatnya sendiri. Nah, pendapat Muhammad Yamin yang di luar persidangan ini, apakah ini bersifat penafsiran yang original intent atau hanya penafsiran ahli semata? Dan bagaimana jika dibenturkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini? Apakah pendapat Muhammad Yamin lebih supreme daripada penafsiran Mahkamah Konstitusi? Selanjutnya, yang terakhir untuk Pak Randy, mohon maaf. Ini untuk lebih ke arah ekonom. Mohon maaf Pak, saya kan sarjana hukum, tidak begitu memahami mengenai ekonom. Jadi mohon maaf kalau misalnya pertanyaan saya kurang mengena di Bapak. Perpu Ciptaker itu lahir tidak lepas dari adanya prediksi krisis ekonomi global yang berdampak kepada ekonomi Indonesia. Katanya pada saat itu. Itu saya baca di penjelasan umum Perpu Ciptaker. Namun di sisi lain, pemerintah justru bilang, kami tuangkan dalam permohonan bahwa Bu Sri Mulyani, Badan Ristek Inovasi Nasional, Bank Indonesia mengatakan bahwa perekonomian kita stabil, kuat, dan siap menyongsong tahun 2023. Artinya ada dua hal. Krisis ekonomi global dan data dari pemerintah. Itu dua hal. Tapi dikatakan di dalam Perpu itu akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia, kata Perpu. Sementara pemerintah bilangnya lain. Ini kan ada dua hal yang berbeda. Saya bertanya-tanya, apa sih memang hubungannya? Apakah ada interdependensi antara ekonomi global dengan perekonomian Indonesia? Dan saya dapat datanya, saya jawab di dalam permohonan kami, bahwa data dari Bloomberg bilang bahwa Indonesia menempati posisi 14 dari negara yang terpengaruh, nomor 14 dari 15 negara yang terpengaruh dari resesi ekonomi global. Nomor 14, artinya itu bisa dikatakan pintu penutup ya, posisi-posisi terakhir kalau tidak dibilang anak bontot gitu, sangat kecil. Dan selain itu, ini kami sampaikan juga ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar mengatakan bahwa ekonomi kita tidak terlalu terpengaruh oleh situasi global. Dikatakan bahwa nilai perdagangan kita, ekspor, impor dibandingkan produk domestik bruto itu maksimum 50%. Jadi tidak begitu terpengaruh katanya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, sebenarnya bagaimanakah interdependensi antara perekonomian global dengan Indonesia?
apakah data Bloomberg tadi yang keliru, ataukah analisis OJK tadi yang keliru, ataukah data pemerintah yang disampaikan oleh Sri Mulyani keliru, atau yang disampaikan Perpu Ciptaker yang keliru. Selain itu, perang antara Ukraina dan Rusia itu kan sebenarnya berpengaruh terhadap pangan, energi, dan seingat saya besi, kalau nggak salah metal. Sementara kalau dilihat di neraca perdagangan kita, untuk perminyakan kita lebih sering ke negara-negara yang tidak ada hubungannya, yang tidak terkoneksi langsung dengan Rusia dan Ukraina. Kalau lihat datanya dari kalau data yang saya lihat bahwa Indonesia crude oil lebih bergantung ekspornya ke Thailand dan untuk impornya dari Nigeria. Sementara untuk perminyakan itu kita ekspor lebih banyak ke Singapura, dan untuk impor mungkin kita lebih banyak dari Uni Emirat Arab. Dan untuk pangan mungkin itu di sana kan lebih bicara gandum, sementara makanan pokok Indonesia lebih ke arah beras atau nasi. Nah, mengapa ini selalu dikait-kaitkan? Apakah benar kita ketergantungan terhadap negara luar atau bagaimana? Atau suzonnya saya ada negara luar yang terjadi krisis dan kita menjadi penumpang gelap terhadap isu tersebut, padahal faktanya, analisisnya kita tidak terpengaruh. Itu untuk pertanyaan dari saya. Tadi berhubung Pak Ahmad Reddy mengungkapkan pendapatnya kalimatnya Pak Soekarno, saya juga ingin mengungkapkan ada adagium in the datae leges be fortior omnia posset. Hukum dibuat, jika tidak orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan tidak terbatas, termasuk terhadap kami dari peristiwa kepala kami, Serikat Buruh dan Serikat Pekerja. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Izin Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, ada sedikit tambahan pertanyaan dari saya selaku kuasa hukum dari pemohon, khususnya yang ditujukan kepada Profesor Dr. Bapak Ibnu Sina Chandra Negara. Tadi ahli sangat jelas dan menyadari bahwa terbitnya Perpu dengan undang-undang itu memiliki proses dan prosedural formal yang berbeda, sehingga meskipun Perpu memiliki tingkat hierarki yang sama dengan undang-undang, tetapi kelahirannya memiliki kedua motivasi yang berbeda. Begitu juga ahli menyatakan bahwa partisipasi yang bermakna dalam penerbitan Perpu itu memiliki sifat yang berbeda dengan undang-undang. Partisipasi bermakna dalam Perpu memiliki sifat yang eksklusif, sementara di undang-undang memiliki sifat yang inklusif. Maksud dari partisipasi bermakna dalam Perpu yang bersifat eksklusif ini diartikan oleh ahli adalah hanya berdasarkan kepada kebutuhan presiden. Nah, sementara kita ketahui bersama bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 91 tahun 2020 memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki prosedural formal pembentukan UU Ciptaker selama 2 tahun dengan melaksanakan konsep meaningful participation, yang sudah barang tentu hasil dari perbaikannya tersebut menghasilkan produk hukum berupa undang-undang, bukan Perpu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam meaningful participation itu ada 3 hak yang harus dipenuhi, yang juga tadi disampaikan oleh ahli, yaitu hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Pertanyaannya, yang pertama, apakah model perbaikan atas Undang-Undang Ciptaker yang dilakukan melalui penerbitan Perpu tersebut itu dapat dibenarkan atau tidak? Dan yang kedua, apakah model perbaikan melalui Perpu tersebut itu dapat mengakomodir ketiga hak yang telah disebutkan tadi di atas dalam konteks pemenuhan terhadap meaningful participation? Kemudian pertanyaan selanjutnya, mohon izin Yang Mulia, kami tunjukkan kepada Bapak Dr. Ahmad Reddy. Tadi Bapak Ahmad Reddy juga menyinggung mengenai tafsir konstitusional terhadap frasa persidangan yang berikut. Ini lagi-lagi kami ulangi mungkin dengan pertanyaan yang berbeda, bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 43 tahun 2020 pada halaman 385 telah sangat jelas dan clear. Itu menyebutkan bahwa persidangan yang berikut diartikan seketika setelah Perpu ditetapkan, bukan diajukan, yaitu ditetapkan oleh Presiden kepada DPR. Ditetapkan oleh Presiden. Nah, pertanyaannya adalah, apa konsekuensi terhadap undang-undang yang pengesahannya berangkat dari Perpu, yang persetujuannya terhadap Perpu tersebut itu diambil
bertentangan dengan pasal 22 ayat 2, junto pasal 52 ayat 2 Undang-Undang P3 dan putusan MK nomor 43 PUU strip 18 tahun 2020 yang tadi telah disebutkan di atas. Mungkin selanjutnya ada beberapa pertanyaan juga yang mulia dari prinsipal kami. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang pertama kepada Profesor Ibnu Sina dan Pak Reddy. Pertanyaan saya adalah, apakah kedua ahli tersebut tidak mengetahui adanya frase yang pernah diputuskan atau keputusan yang diputuskan oleh MK ini? Atau memang tidak mau mengutip ini? Ada tafsir yang begitu gamblang, jelas tentang artinya persidangan berikut. Kalau tidak tahu, ya berarti kurang teliti. Kalau tahu tapi tidak dimuat, itu tidak jujur. Gitu. Pertanyaan saya itu. Yang kedua, kepada Profesor Nindyo dan dari Pak Dedi ya, Dendi. Saya rasa Yang Mulia, kita bicara soal uji formil, bukan substansi. Jadi sepanjang selebar apapun penjelasannya, itu adalah perdebatan substansi, bukan formil. Kami pun punya hujah yang luar biasa atau dalil yang luar biasa tentang hal itu, karena sebelum pemerintahan Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi tinggi. Sebelum ada COVID, pemerintah memimpin 2014, pertumbuhan ekonomi menurun dan konsisten menurun. Itu sama-sama belum ada undang-undang Omnibus Law. Selesai. Kalau ada kata-kata untuk pertumbuhan, dan untuk pertumbuhan. Jadi itu kita bicara fakta aja, seluruh argumen itu bisa menjadi batal, penjelasannya nanti akan lebih rumit lagi. Salah satunya karena kita bertumbuh pada hutang yang hampir 800 atau 1.000 triliun pada 2004 kita harus bayar hutang dan cicilan. Yang artinya menyedot dana masyarakat, dan masyarakat nggak punya uang dan tidak belanja, maka pertumbuhan ekonomi akan drop. Karena konsumsi kita hampir 60% ditopang oleh pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi. Ketika kantong di rakyat kita kering, maka drop pertumbuhan ekonomi. Itu penjelasannya paling clear. Jadi menurut saya Yang Mulia, kedua orang ini, Profesor dan Dendi, Pak Dendi, penjelasannya untuk tidak dipertimbangkan. Dan pertanyaan saya kepada kedua mereka, barangkali ada kegiatan yang lebih penting dari acara di sini, maka apakah bersedia untuk meninggalkan, minta izin kepada Yang Mulia untuk meninggalkan ruang sidang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti serahkan ke majelis untuk mempertimbangkan. Majelis. Masih ada? Masih ada. Oh, silakan. Iya, terima kasih. Saya perkenalkan diri saya. Wahidin, pemohon nomor 10 dan 12 dari Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia dan Persaudaraan Pekerja Sebentar. Muslim. Pemohon berapa? 10 dan 12. Loh, ini perkara nomor 4. 54, Pak. Perkara 54, pemohon 10. Pemohon 10, ya pemohon 10. Pemohon 10. Pemohon nomor 10, Pemohon 10 gitu ya. Ya, pemohon 10. Bukan perkara nomor 10 ya. Baik, Ya. silakan. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan, saya ingatkan kepada kita semua yang hadir di sini bahwa kita hadir di sini untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Maka dari itu, antara kami sebagai pemohon dan pemerintah sebagai yang tergugat, kita berselisih di sini. Karena apa yang disampaikan nanti oleh Hakim Agung yang ada di depan ini, itulah yang kita pegang bersama-sama demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tentunya. Nah, maka dari itu saya mengingatkan tadi frasa yang disampaikan oleh saya, menguatkan tadi pendapat saudara saya terkait masalah terutama Profesor siapa tadi itu yang Bapak Dendi, Ibnu Sina dan Dendi tadi sama dengan Bung Jumur terkait masalah persidangan berikutnya. Ini juga saya mengutip tadi yang putusan MK juga di sini terkait masalah frasa persidangan berikutnya itu, ya saya langsung intinya, hal demikian penting mengingat esensi diterbitkan Perpu itu karena adanya kegentingan yang memaksa sebagai syarat absolut
absolut itu artinya mutlak. Tidak ada pilihan lain, harus dijalankan. Jadi tegas di sini putusan MK itu. Maka dari itu. Jadi yang ditanyakan apa? Tunggu dulu Pak Hakim. Yang ini saya tanyakan, kenapa ada sistem dramatikal dan sistem apa tadi itu? Sistem dramatikal dan sistem autentik dan segala macam. Anda bikin istilah-istilah baru dalam forum ini. Dan tolong, bagaimana sih istilah sistem itu bertentangan dengan putusan MK? Jadi seharusnya Anda sebagai seorang yang dikatakan ahli harus bisa baca ini dengan tertib. Harus bisa baca ini dengan benar, mengartikan dengan benar. Karena kata absolut itu saya tegaskan lagi adalah mutlak. Tidak ada pilihan lain, harus dijalankan. Jadi sidang berikutnya itu ya itu maksud dari MK ini. Maka tolong saya tegaskan di sini sekali lagi, Anda seorang ahli, jadilah ahli yang baik dan benar. Karena kami menggugat ini atas nama rakyat Indonesia, juga untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia. Hari ini kaum buruh sudah banyak tertindas. Tiap hari anggota saya ter-PHK. Tiap hari kita lihat rakyat kita berantem dengan aparat. Tiap hari demo di jalanan. Gara-gara undang-undang cilaka ini. Itu fakta yang real. Yang harus kita ingatkan semua. Maka di forum ini saya ingatkan kepada siapapun semua. Saya ingatkan di sini. Al-Quran surah Al-An'am. Karena saya dari PPMI. Saya harus ingatkan sesuai dengan ayat Al-Quran. Dan orang-orang yang disumpah tadi atas nama Al-Quran harus mengingat ayat-ayat ini. Al-An'am surah ayat 1, 2, 3. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tetapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menjadari. Ingat, ketika Anda semua salah memutuskan perkara ini, maka Anda sama saja menipu diri Anda sendiri dan masa depan negeri ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup? Assalamualaikum. Assalamualaikum Majelis Hakim. Ada pertanyaan dari prinsipal. Siapa? Di belakang. Iya. Majelis yang terhormat, saya salah satu prinsipal dalam gugatan Akuo. Pertanyaan pertama saya ditujukan kepada ahli Pramono Nindyo. Tadi dalam pemaparan kesaksian saudara ahli bahwa terbentuknya Perpu nomor 2 tahun 2022 Ciptaker merupakan diskresi presiden. Coba pertanyaan saya, coba saudara jelaskan apa yang saudara maksud diskresi presiden tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, perbaikan perizinan menjadikan investasi lebih baik. Coba berikan contoh dan jelaskan terkait apa yang saudara sampaikan. Cukup? Saksi berikutnya ditujukan kepada ahli ya. Ahli Ibnu Sina. Kekosongan hukum yang mana yang saudara maksud? Sebab dalam perkara Akuo masih ada Undang-Undang 13 tahun 2003 yang sampai hari ini masih berlaku. Coba saudara jelaskan apa yang saudara maksud kekosongan hukum tersebut. Pertanyaan berikutnya ditujukan kepada ahli Ahmad Predi. Saudara tadi menjelaskan bahwa ada 78 undang-undang yang merupakan tsunami hukum yang terjadi di negara kita saat ini. Coba saudara jelaskan secara konkret, tsunami apakah yang dimaksud tersebut? Pertanyaan terakhir kepada
Dendi Ramdhani. Saudara tadi mengutip bahwa Undang-Undang Ciptaker merupakan solusi perbaikan ekonomi. Pertanyaan saya, coba saudara jelaskan secara konkret dan berikan contoh apa yang menjadi solusi dalam perbaikan ekonomi terkait dengan terbentuknya Undang-Undang Ciptaker tersebut. Terima kasih, Yang Mulia.